Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini aku ada di Toraja, tepatnya di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Dari Makassar menuju ke Toraja, aku naik bus Lita Switch Class Sleeper. Buat yang belum nonton trip repotnya, bisa dong nonton duluan agar ceritanya nyambung dengan video ini. Sebenarnya ini adalah kali ketiga aku menginjakan kaki di Toraja. Sebelumnya sih udah pernah ketika 2 tahun yang lalu aku nyobain bis-bisan TikTok Makassar Toraja 2 PP langsung. Kala itu aku seneng banget teman-teman bisa TikTok PP naik bis Makassar Toraja 2 PP langsung. Karena bisa ngerasain sensasi bis premium di area Celebes. Tapi kala itu ada sedikit penyesalan. Karena jauh-jauh nyampe di Toraja kok gak main ke tempat wisatanya ya. Cuman dateng terus balik aja kala itu. Karena aku gak mau mengulangi kesalahan yang sama, akhirnya aku putuskan untuk menyediakan waktu seharian mengelilingi Toraja yang indah ini. Setelah turun dari bis Lita, objek wisata pertama yang aku tuju tak lain dan tak bukan adalah negeri di atas awan. Di sini aku bisa menikmati pemandangan yang indah banget, bisa melihat kontur pegunungan daerah Toraja dari atas. Dari negeri di atas awan, aku bergeser ke objek wisata selanjutnya. Nah, objek wisata selanjutnya yang akan aku kunjungi yaitu Londa. Londa adalah objek wisata goa yang terbentuk oleh alam. Yang unik, Londa ini diperuntukkan untuk menyimpan jenazah khusus bagi para leluhur Toraja dan keturunannya. Di Goa Londa ini, peti jenazah yang ada tidak dikuburkan, tapi hanya diletakkan begitu saja. Itu namanya erong. Erong itu yang tetap dipertahankan karena itu termasuk barang-barang benda-benda purbakala. Oh gitu. Ya. Itu ada yang sejak abad ke-16, bahkan ada yang lebih tua lagi. Coba bayangkan kuburan ini mulai digunakan sejak abad ke-11. Sejak abad ke-11. Oke. Nah, mungkin yang lebih tua itu kan sudah hancur. Ya. Oke, baik. Misalnya bagian tulang belulang yang sudah keluar dari peti yang sudah rusak itu. Itu. Ya. Oke. Jadi suatu saat nanti, kalau keluarga ingin mengumpul kembali ke dalam peti-peti yang baru, itu harus melalui upacara adat. Kalau upacaranya itu pakai kerbau babi lagi? Iya, tapi iya? tapi tidak sebesar dengan upacara ke penguburan gitu. Hanya sekedar meminta restu dari leluhur atau penghormatan gitu. Karena pantangan di sini tidak boleh menyentuh sesuatu yang ada di kuburan tanpa ada upacara. Kalau itu yang ganti baju itu? Nah, itu juga termasuk salah satu upacara mak nenek. Oh. Nah, mak nenek itu artinya melakukan upacara penghormatan. Oh. Karena dalam awalan mak itu satu kata kerja melakukan. Oh, Ya, mak nenek. Ya, mak tari-tarian melakukan tarian gitu. Di semua ini. Ya, Ini keranda. Dia punya usungan itu bermacam-macam bentuknya, tergantung pada keberadaan seseorang. Contohnya seperti ini. Di sini. Ya, ini dipakai untuk orang-orang bangsawan yang melalui upacara yang besar dan Yang lengkap. pakai kerbau Iya, saleko iya, itu. iya. Oke. Itu semua pakai. Itu Oh, semua pakai. Kalau pakai itu standarnya minimal 12 kerbau. Oh, 12 Ya, kerbau yang warna minimal. pink itu. Yang ada belang-belangnya, biasa ada tanda belangannya itu biasanya. Yang belang sama yang pink doang. Ya. Mahalan yang mana, Bang? Ya. Mahalan yang mana? Yang belang. Bang belang. Belang yang kayak ada contohnya di depan itu yang lebih Lebih mahal. 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 Namanya apa? Namanya saleko. Saleko. Oke. Saleko. Dia pakai apa itu? Ya, sebenarnya sih enggak. Ini gua alam semua. Gua alam. Ya. Ini udah berapa? Sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun, Ya. Pak ya. Ya mungkin berkisaran sekitar 30-an. Oh, itu sebelahnya petinya itu. Ya. Ini petinya ya. Oh, petinya di sini. Kan sudah lapuk. Oh, gitu. Jadi kayu apapun dalam gua ini itu cepat lapuk karena lembab kan. Oh, gitu. Ya, siap. 2 tengkorak tuh. Mana? Ini tengkorak dari sepasang kekasih yang dulunya mau menikah tetapi tidak direstui. Oke. Ya, mengapa keluarga tidak restui? Karena kedua-duanya masih sepupu satu kali. Oke, Sepupu, saudara. Ya, itulah sebabnya tidak diizinkan untuk menikah.
Terus meninggal bersama di sini. Terus dua-duanya ngambil jalan pintas dengan cara gantung diri. Ini udah berapa tahun? Itu seingat saya kejadiannya pada tahun 1972. 72? Ya. Oke. Karena saya pada saat itu sudah berumur 9 tahun. Oh iya Pak. Saya tahu persis. Kebetulan tetangga saya juga. Dari Londa, aku bergeser ke perwakilan bus Manggala Trans untuk menebus tiket dari Toraja menuju ke Makassar yang sudah aku pesan sehari sebelumnya via telepon. Oke teman-teman, ini sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Ini sekarang aku ada di depannya perwakilan bis Manggala Trans yang akan membawaku nanti malam balik ke Makassar. Nah, tiketnya udah aku pesen H-1 sebelumnya via telepon dan aku bayar langsung hari ini. Aku pesan yang kelas paling tingginya Manggala yang pakai Scania K40. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam loket. Ini kalau pagi juga ada angkatan pagi Pak? Udah? Semua malam semua? Tapi dulu ada kan? Ada Sebelum corona? Oke. Nah ini dia adalah sketnya untuk bis-bis menuju ke Makassar teman-teman. Yang unik di sini tuh dijelasin, yang paling depan itu ada Scania K40. Itu seket-seketnya ditulis di sini. Itu La Premier yang seat 1, 2, 3 ini yang depan itu harganya 260 sampai 6. Lalu bawahnya 210. Ini ada 28 seat untuk bis Scania K40. Bisa dibayangin nggak nanti jarak antar seatnya itu longgarnya kayak gimana. Nah sebelahnya ada Super High Deck SHD, kalau nggak salah aku kemarin lihat dia pakai Osor 1836 SHD, seatnya 21, harganya 210. Untuk high class itu seatnya cuma isi 30. Ini kayak standar di Pulau Jawa ya. Itu harganya cuma 150. Nah juga ini 32 seat economy class, tapi nggak tahu kelasnya apa. Kalau ini kalau nggak salah 1526 atau Scania, nggak tahu aku lupa. Seperti itu teman-teman. Jadi yang beda dari Jawa itu ketika di agen langsung dipapang sket seperti gini, lengkap dengan armadanya Scania K40, Scania Royal Class seperti itu. Yang Scania K40 ada dua ini ya? Iya, dua-duanya di sana. Yang satu baru tiba tadi yang putih. Jadi ini inap lagi semalam. Iya, besok baru berangkat. Berarti yang aku naiki yang warna hitam ini? Ya, warna hitam. Oke, siap. Nah ini teman-teman, tiketnya udah aku ambil, udah aku bayar lunas. Ini yang unik di Manggala Trans, aku dulu juga pernah naik itu, tiketnya disamain sama sket bis yang akan berangkat atau denah tempat duduknya. Ini Scania K40, ini tempat dudukku dilingkari di sini. Wah, informatif banget ya, walaupun tiketnya kecil kayak gini tapi informatif banget ini. Harganya itu awalnya katanya 260 dan ini aku dikasih potongan, jadi bertiga cuman bayar 600. Lanjut lagi, setelah mengamankan tiket, aku menuju ke Ketekesu yang berada sekitar kurang lebih 4 km dari pusat Rantepao. Ketekesu merupakan sebuah desa yang merupakan kawasan cagar budaya dan pusat berbagai upacara adat Toraja. Selain itu, Ketekesu juga merupakan makam bagi para bangsawan Toraja. Setelah seharian tadi aku muter-muter di daerah Toraja Utara teman-teman, dan ini saatnya aku mau menuju ke bis yang akan membawaku pulang ke Makassar. Sebenarnya jadwalnya itu masih jam 7 dari terminal Bolu Toraja ya. Cuman karena ini udah gabut, gak ada acara kemana-mana, aku langsung samperin aja bis yang akan aku naiki. Dan kebetulan aku tadi nggak begitu jauh dari garasinya bis Manggala Trans. Ini ada di jalan raya utama antara Makale sama Rantepao teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam garasinya bis Manggala Trans yang ada di Toraja Utara ini. Nah ini kalau kita lihat dari depan ini udah ada bis yang menggoda untuk dibikinin trip report. Karena apa?
Ini adalah bis yang udah langka populasinya karena dia menggunakan sasis 1626 dan bodinya ini masih utuh Jetbus 1 generasi pertama dan kacanya masih kaca single, belum dirombak teman-teman, dan masih mulus banget loh. Ini warnanya pink, keren ini. Tujuannya ke Makassar. Jadi semua bis yang di sini tuh tujuannya ke Makassar semua. Lalu di sebelah sini, nah ini yang beda dari bis-bis yang ada kita lihat seperti ini. Ini kan semua kan ada Adiputra semua ya. Nah, satu ini yang beda, bis dengan sasis 1526 menggunakan bodi Evolander generasi kedua, garapannya karoseri New Armada. Kalau aku lihat ya, kebanyakan bis-bis di sini tuh rata-rata pada seneng pakai 1526 lalu dikasih suspensi ini. Kan 1526 yang bawaan aslinya itu nggak ada suspensi udaranya ya, pakai per down atau lift spring seperti itu. Tapi kalau ini udah dikasih suspensi udara teman-teman. Betulnya keren ya. Kalau kita lihat dari lampunya ini udah generasi kedua seingatku. Kalau yang generasi pertama itu kalau nggak salah, teman-teman kalau inget bis Sudiro Tunggajaya yang Bruja sama Pumba, ex Borlindo, itu yang pertama itu. Seingatku loh ya. Koreksi teman-temannya kalau salah. Yuk kita geser lagi ke belakang. Ini ada Pinky Boy. Pakai Mercy 1626 MHD. Nah, ini merupakan bis yang baru nih teman-teman. Ini bis yang baru, tujuannya juga sama menuju ke Makassar, Toraja Makassar. Terus yang unik dari bis ini itu dari belakang sampai depan itu dia pakai ornamen yang serba pink. Yuk kita lihat. Nah, ini di wingletnya ini udah ada lampu LED-nya. Ini kalau malam pasti keren nih. Lalu ada tulisan Pinky Boy. Terus fog lamp, headlampnya sama, ada cuttingan stiker warna pink. Lalu ini ada kayak kaca-kaca bulat-bulat gini yang variasi kekinian bis zaman sekarang. Dan ini nggak lupa karena ini tujuannya ke Toraja. Ini ada ornamen atau ukiran khas Toraja banget. Lalu di sini ada boneka Hello Kitty warna pink dan semuanya serba pink. Dan di sini pasti ada lampu tembaknya teman-teman. Nah ini lampu tembak yang di sini tuh berfungsi banget ketika malam hari bis ini melewati jalur-jalur yang gelap seperti di daerah Enrekang, lalu di daerah Pare-Pare yang minim penerangan cahaya, apalagi di daerah Enrekang. Ini kan jalurnya pegunungan. Udah pegunungan, jalurnya itu berkelok-kelok dan kadang berkabut. Jadi kalau mengandalkan lampu dari bawaan karoseri aja kayaknya ini kurang memadai ya, harus ditambahi dengan ini, lampu tembak LED bar. Ini ada warnanya biru. Pakai ini kalau dilihat Mercy 1626 yang baru, sasisnya ini 1626 yang baru, bodinya MHD. Kalau aku lihat dari dashboardnya sama panel instrumennya itu dia udah pakai yang terbaru sih. Setelah bagian sana itu isinya 1626 semua, kita bergeser ke bagian sini teman-teman. Ini juga merupakan spesies langka untuk saat ini karena ini adalah Scania K360 yang masih menggunakan sistem transmisi comfort shift. Jadi satu level canggihnya di bawah Optic Cruise. Jadi ini masih pakai tuas persneling gitu. Ini cara pengoperasian transmisi ini cukup unik. Jadi beda dari yang lain. Kalau biasanya kan dikopling dulu lalu dimasukkan giginya. Kalau ini dibalik, dimasukkan giginya dulu baru dikopling. Aku dulu pernah bikin video tentang pengoperasian transmisi comfort shift sih. Videonya nanti aku cantumin di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu pernah deh naik bis ini. Ini tuh kalau nggak salah waktu itu aku dadakan beli pas jalan dia angkatan pagi Toraja menuju ke Makassar. Jadi ini aku bisa lewatin daerah Enrekang itu masih terang dan jalur pegunungan, jalurnya mantep banget. Ini kalau dulu belum ada winglet teman-teman pas aku naik bis ini. Sekarang udah ada winglet dan seperti yang aku bilang tadi pasti ada tambahannya ini lampu tembaknya nih. Ini berfungsi banget nih. Ya semoga saja bisa naik bis ini lagi lah. Kayaknya ini lagi perpal di sini deh. Yang jalan hari ini bukan ini. Yuk kita lanjut aja ke belakang. Belakang itu ada yang warna merah. Itu pakai sasis Mercy 1526. 1526 pintunya pintu tengah udah ditambahin sama suspensi udara. Masih single glass juga. Jadi di sini masih banyak bis-bis single glass ya yang masih terawat dan kayaknya nggak dirombak gitu. Justru malah keren sih.
Nah, setelah kita nge-review secara singkat 6 bis yang ada di sini, mulai dari 1526, 1626 dan Scania K360 Comfort Safe, kita akan menuju ke 2 unit yang spesial kelas tertingginya PO Manggala Trans, yaitu nih Scania K410 dengan kelasnya La Premier. Ini ada 2 teman-teman. Seharusnya bis ini tuh nggak jadi satu kayak gini, harusnya itu crash. Cuman karena mungkin sistem rollingnya yang menyesuaikan dengan kondisi penumpang di kala pandemi seperti ini, mengharuskan bis ini harus perpal salah satu dan bertemu di cucian atau di garasi daerah Toraja Utara seperti ini. Kalau teman-teman ingat videoku sebelumnya yang di Lita, aku naik trip report bis Lita, itu kan sebenarnya aku awalnya mau ngincer bis ini sih, mau ngincer bis ini dari Makassar menuju ke Toraja. Cuman karena kala itu tiketnya habis teman-teman. Nah kebetulan yang berangkat dari Toraja ini tiketnya ada. Dan pada sore hari ini bis yang berangkat tuh ini, yang warnanya hitam, warna dasarnya hitam. Kedua-duanya sih kalau aku lihat seperti anak kembar ya, cuman beda di livery aja. Ini sama-sama menggunakan sasis Scania K410, sasis panjang single deck. Jadi kalau kita lihat sasis seperti ini ya teman-teman ya, dari depan sampai belakang ini panjangnya kan maksimal ya 13,5 meter dan dia itu posisi nggak tinggi. Kalau bis panjang lalu bodinya cuma 3,9 meter aja, itu rasanya kayak panjang banget. Beda kalau kita lihat bis double decker dengan sasis yang sama, itu rasanya kurang, kalau dilihat dari jauh rasanya kayak kurang panjang gitu. Kalau aku lebih menyenangkan melihat bis tronton single deck seperti ini. Nah, ini bis yang perpal dan ini bis yang akan aku naiki nanti. Dia akan berangkat menuju ke pusat kotanya Toraja Utara di Rantepao sekitar jam 6 dan akan menuju ke Terminal Bolu jam setengah 7. Ini posisinya bisnya masih dibersihkan teman-teman. Kita lihat dari sini aja ya. Aduh, keren banget ini. Ada tulisan Scania K410 IB OptiCruise Transmission. Apa sih itu OptiCruise Transmission? Jadi itu adalah suatu sistem transmisi yang dikembangkan oleh Scania. Para pengemudi diberikan keleluasaan, ini bisa sebagai bis matic dan juga bisa sebagai bis manual. Jadi kalau kita lihat di depan, di kabin drivernya itu sudah tidak kita temui lagi tuas persneleng dan tidak kita temui lagi pedal kopling. Jadi ini bis ini cuma menggunakan 2 pedal aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.